1. Konsep lembaga pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Pendidikan adalah usaha dasar untuk mewujudkan peserta didik yang dapat mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhlak serta akal budinya. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 1. Lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar SD dan SMP, lembaga pendidikan menengah SMA dan SMK, dan lembaga pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. 2. Lembaga pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal. Contohnya Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. 3. Lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. 2. Iptek dalam lembaga pendidikan. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran. Dengan adanya teknologi informasi ini, memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh, sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia, baik yang sudah dapat dijangkau melalui transportasi darat maupun yang belum dapat dijangkau. Adapun pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar meliputi 1. Manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. Sistem informasi manajemen yang baik sangat membantu dalam efisiensi waktu dan materi transaksi-transaksi organisasi, serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat.
Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. 2. E-learning. Menurut Onowe Purbo tahun 2002, e-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Belajar mandiri berbasis kreativitas peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. 3. Media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan, dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru dengan peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. 4. Pendidikan life skill. Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan itu membutuhkan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka luas. Keterampilan menggunakan komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Yang ketiga, struktur lembaga pendidikan. Struktur Kemendikbud baru berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2019, pasal 6, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: yang pertama, ada Sekretariat Jenderal atau Sekjen. Tugas Sekjen ialah sebagai pembantu pemimpin atau pimpinan pada kementerian dan lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian atau lembaga negara. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri atau pimpinan lembaga negara. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Tugas Ditjen ini adalah memberikan pelayanan kepada anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diantaranya merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam penguatan lembaga serta peningkatan mutu layanan pendidikan PAUD dan Dikmas. Fungsinya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD dan Dikmas, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta peningkatan kualitas pendidikan karakter anak dan remaja. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi sendiri bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli dalam bidangnya. Yang keempat, ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti. Pendidikan tinggi akan selalu menjadi modal yang penting lahirnya generasi penerus yang memiliki keunggulan di dalam berbagai bidang. Yang kelima, ada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK. Tugas Ditjen GTK sendiri ada sebagai pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan. Keenam, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Sebuah lembaga unsur pelaksanaan dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan seperti kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permusiuman, dan warisan budaya. Yang ketujuh, Inspektorat Jenderal. Unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Yang kedelapan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Unsur penunjang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. Yang kesembilan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, unsur penunjang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan pembinaan dan pengawasan sistem perbukuan. Yang ke-10, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan. Mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Berikut gambaran struktur Kemendikbud yang baru. 4. Fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Han, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam budaya dalam masyarakat. Dan D. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang kedua, fungsi laten. Adapun yang dimaksud dengan fungsi laten adalah A. Mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah guru. B. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharap mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. C. Memperpanjang masa remaja. Sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. 5. Perkembangan lembaga pendidikan. Di dalam keluarga, anak pertama akan menerima pendidikan yang diperolehnya dalam keluarganya. Ini merupakan pendidikan utama atau terpenting terhadap perkembangan pribadi anak. Di dalam kehidupan keluarganya akan memberi corak pola kepribadian anak yang hidup dalam keluarganya. Alam keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama sejak timbulnya adaptasi kemanusiaan hingga sekarang. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dunia secara global telah mempengaruhi iklim pendidikan. Dengan adanya pengaruh modernisasi di berbagai sektor kehidupan, telah melahirkan karakter pendidikan yang hampir sama di dunia, yang memiliki ciri khas tertentu di setiap negaranya. Dalam masyarakat yang sudah maju, proses pendidikan sebagian dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan, yang disebut sekolah, dan pendidikan dalam lembaga tersebut ialah suatu kegiatan yang lebih teratur dan terdiferensiasi. Ini merupakan pendidikan formal yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai schooling. Perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai tergeser.
sekolah yang tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Penyajiannya pun tidak boleh pendidikan yang sifatnya memaksa kepada anak didik. Akan tetapi, memberikan kedua nilai hidup ini secara objektif ilmiah. Di dalam pendidikan yang ada di Indonesia tidak disajikan nilai hidup, sehingga bangsa Indonesia menjadi kacau balau seperti sekarang. Jalur pendidikan merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Hubungan lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya. Seperti yang kita ketahui, hadir dan hilangnya lembaga dalam suatu masyarakat itu berdasarkan kebutuhan akan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tercipta karena masyarakatnya membutuhkan pendidikan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai dasar membentuk lembaga lainnya, yang menyebabkan eratnya hubungan lembaga tersebut dengan lembaga lain. Sebenarnya, hubungan lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya adalah menyiapkan generasi-generasi penerus yang memiliki kemampuan atau potensi untuk bekerja. Tanpa adanya lembaga pendidikan, tentu lembaga lain tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak ada dasar pengetahuan yang digunakan untuk menjalankan lembaga tersebut. Jika pendidikan mengalami kendala atau tidak berjalan dengan lancar, maka pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab, wewenang, serta mengevaluasi untuk mengatasi kendala tersebut.